Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan kembali merangkum film bergenre horror misteri asal negeri gajah putih yaitu Thailand yang berjudul Alone. Film ini dirilis pada 29 Maret 2007 silam. Film ini bercerita tentang separuh saudara kembar siam yang masih hidup dan mulai melihat saudara perempuannya yang sudah meninggal ketika dia kembali ke rumah untuk mengunjungi ibunya yang sedang sekarat. Pokoknya film ini sangat-sangat out of the box teman-teman. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk menuju ceritanya. Di sebuah kota bernama Seoul, Korea Selatan, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Pim sedang memasuki rumahnya. Namun dia terlihat kebingungan karena keadaan rumahnya begitu gelap. Lalu tiba-tiba Happy birthday. ternyata itu adalah kejutan ulang tahun yang dipersiapkan si suami bernama Wei bersama teman-teman sekantornya. Ketika sedang menikmati momen, salah satu wanita bernama Ji-ho mencoba meramal Pim. Ketika dia membuka kartu Queen Sekop, dia berkata bahwa jika Pim pernah ingkar janji pada seseorang, mungkin orang itu akan datang dan menagih janjinya. Lalu tiba-tiba datang teman yang lain dan mengatakan jangan percaya pada ramalan Ji-ho. Setelah acara selesai, tiba-tiba rumah sakit di Thailand menelpon ke rumahnya dan memberi kabar bahwa ibunya Pim terkena stroke dan sedang dirawat di sana. Akhirnya Pim dan Wi suaminya berangkat ke Thailand. Saat di pesawat, Pim mengingat bekas luka di perutnya. Diketahui ternyata Pim memiliki saudara kembar bernama Ploy. Mereka memiliki suatu kelainan yang kemudian dioperasi agar terpisah. Namun belum diketahui alasan kenapa Ploy meninggal. Kalau saja bukan karena ibunya yang sedang sakit, Pim sebenarnya enggan untuk pulang ke Thailand. Karena sejak Ploy meninggal, segalanya terasa berbeda. Singkat cerita, mereka pun sampai di Thailand dan pergi ke rumah sakit. Dokter menjelaskan bahwa ibunya lumpuh dan tidak bisa bicara untuk sementara waktu karena pendarahannya menekan sampai ke batang otak dan menunggu kondisi yang baik sebelum dilakukan pembedahan. Setelah itu mereka pun pergi menuju rumah ibunya Pim untuk tinggal sementara waktu. Di sini Pim mengingat kembali kenangan-kenangan bersama Ploy sejak kecil dulu. Bahkan dia masih menyimpan kacamata milik almarhumah Ploy. Malam hari pun tiba ketika Pim mengambil sesuatu di lemari. Dia pun bergegas menuju kamar. Lalu yang terjadi? Keesokan harinya, Pim menemui pembantunya yang bernama Noi dan menanyai apakah ibunya pernah bertingkah hal-hal aneh sebelumnya. Noi menjawab dengan ragu-ragu dan seperti takut untuk menjawabnya.เขาชอบเก็บตัวอยู่แต่ในห้องบางครั้งคุณผู้หญิงกำลังกลัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้ Saat di rumah sakit, untuk mengetahui kondisi ibunya, Pim kembali mengalami hal aneh setelah meminum kopi yang tak sengaja tumpah pada bajunya. Setelah itu dokter memberi kabar bahwa ibunya sudah tidak kritis lagi, namun masih koma setelah pembedahan. Lalu saat di rumah, Pim sedang memanggil anjingnya yang bernama Lucky. Namun terlihat anjing itu sedang menggonggong sesuatu. Pim akhirnya dirawat di rumah sakit. Ketika pergi ke toilet, Pim melihat bayangan aneh dirinya di cermin dan membuatnya ketakutan. Wei yang khawatir pada Pim mencoba menanyakan apa yang terjadi. Pim hanya menjawab bahwa dia melihat kembarannya masih ada bersamanya. Namun Wei sepertinya kurang mempercayai hal itu. Akhirnya Wei mengundang salah satu temannya yang berprofesi sebagai psikiater bernama Danai. Namun setelah Pim mengetahui profesi temannya itu, dia langsung meninggalkan ruang tamu dan berniat pergi menggunakan mobil. Sialnya ketika memundurkan mobil, Pim malah melindas anjing mereka yang bernama Lucky hingga tewas. Akhirnya Pim bersedia untuk berkonsultasi dengan temannya Wei yang bernama Danai. Danai meminta Pim untuk menceritakan tentang Ploy. Pim hanya menjelaskan bahwa dia dan Ploy pernah berjanji untuk hidup bersama selamanya.
Kita juga diperlihatkan kenangan lain mereka, betapa Pim sangat menyayangi Ploy, dan begitu juga Ploy yang terlihat begitu melindungi Pim. Untuk mendinginkan isi kepalanya yang kacau, Pim berjalan di pantai untuk melupakan semua itu. Tapi sepertinya itu bukanlah hal yang baik, karena gangguan itu terus-menerus muncul kembali, dan akhirnya ia kembali ke dalam rumahnya. Lalu yang terjadi? Syukurlah itu hanya mimpi semata. Karena merasa gerah, dia pun mencoba menyalakan kipas angin. Tapi lagi-lagi, rentetan semua keanehan itu, Pim sampai-sampai kebingungan apa yang harus dia lakukan karena dirinya terus dihantui. Keesokan harinya, Wi bertanya pada Danai, apakah jika sepasang saudara kembar salah satunya meninggal, maka yang masih hidup akan ikut menyusul? Wi bertanya demikian karena Pim menjelaskan Ploy seolah ingin mengambil nyawanya. Danai lalu menjawabnya dari segi pandangnya, bahwa semua itu tidak ada hubungannya sama sekali. Malam hari pun tiba. Di sini Wi akhirnya melihat hal aneh seperti apa yang Pim ucapkan. Lalu saat di rumah sakit, Wi melihat pasien lain. Tiba-tiba dia teringat rumah sakit bernama Fridge Bamrung, yang ternyata itu adalah asal mula di mana dia dan saudara kembar Ploy dan Pim pertama kali bertemu. Yang kebetulan dia juga pernah dirawat di sana. Di mana saat itu, orang-orang melihat mereka berdua seperti orang aneh, dan seolah mendiskriminasikan mereka, yang padahal itu tidak perlu dilakukan. Namun itu berbeda dengan pandangan Wi yang malah sebaliknya. Sampai-sampai dia melukis mereka berdua dengan sangat bagus yang membuat Ploy dan Pim tersenyum. Seiring berjalannya waktu, perasaan memang tidak bisa dibohongi. Di sini sepertinya Wi sudah menaruh hati pada salah satu di antara mereka, yaitu Pim. Dengan segala perhatian yang Wi berikan pada Pim, tampaknya membuat Ploy tidak menyukai hal itu. Lalu saat Wi akan meninggalkan rumah sakit itu, dia memanggil Pim untuk memberikan sebuah lukisan terakhirnya. Pim yang mendengar itu ingin beranjak dan memohon-mohon sambil menangis pada Ploy. Namun Ploy enggan untuk menuruti apa yang Pim inginkan. Lalu Pim mengunjungi kuil pemakaman untuk mendoakan saudaranya, sedangkan Wi hanya menunggu di mobil. Lalu saat di rumah, Pim membeli dan menunjukkan anjing yang mirip dengan anjing yang sebelumnya dan diberi nama yang sama, yaitu Lucky. Namun Wi mengatakan dia bukan Lucky, dan sepertinya Wi memang tidak menyukainya, lalu meminta Noi untuk membawanya keluar. Lalu Wi mengabari bahwa rumah sakit di Korea siap dengan kepindahan ibunya dan mereka bisa pergi secepatnya. Lalu cuaca berubah menjadi buruk. Wi segera menutup jendela rumah. Namun ketika akan mengambil sesuatu di bawah kolong kasur, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh kembali terjadi. Tapi dia sempat melihat sesuatu lalu mengambilnya. Sedikit demi sedikit, Wi mulai menyadari dan merasa bersalah karena dia merasa membuat dua saudara kembar bertengkar dan akhirnya dipisahkan. Ploy yang tidak suka akan lukisan itu, dia merobeknya dan membuat Pim menangis dan ingin dipisahkan. Hal itu membuat Ploy semakin tak terkendali, sampai dia nekat memakan semua butir obat-obatan yang ada di dalam botol. Terlihat ibunya menandatangani surat persetujuan, dan akhirnya mereka berdua akan melakukan operasi. Terlihat di sana Pim yang sudah terbaring, dan Ploy yang menahan kesedihan. Lalu Pim berkata bahwa Ploy menyukainya. Singkat cerita, Pim berkonsultasi kembali dengan psikiater. Namun karena sudah muak dengan penjelasannya, Pim lebih memilih pergi dari tempat itu. Lagi-lagi keanehan terjadi ketika di dalam kereta. Sampai di rumah, Pim segera membakar semua benda-benda yang berhubungan dengan Ploy. Namun teror terus terjadi hingga atap kaca di atasnya pecah dan membuatnya pingsan. Pim, เป็นอะไรพิมพ์นี่โรงพยาบาลกันเถอะ Tiba di rumah sakit saat akan membawa ibunya Pim. Tiba-tiba dia seperti ingin menyampaikan sesuatu. Lalu setelah itu Wi pergi dengan mobilnya ke suatu tempat yang ternyata itu adalah kuil pemakaman. Wi terlihat seperti sedang mencari sesuatu. Betapa terkejutnya Wi melihat apa yang ada di depannya. Ternyata makam tersebut bertuliskan nama Pim, yaitu orang yang sangat dia cintai. Tentunya kita semua langsung menyimpulkan tiada lain selama ini bahwa Ploy yang disangka meninggal ternyata adalah Pim.
Dan Pim yang selama ini hidup adalah Ploy. Kita juga diperlihatkan bagaimana Ploy melepas kacamatanya dan membuat luka yang sama di telunjuk kirinya, percis seperti luka Pim pada waktu itu. Saat kembali ke rumah, Ploy yang belum menyadari rahasianya diketahui. Dia menjelaskan bahwa ibunya meninggal secara tiba-tiba. Padahal semua itu dilakukan Ploy untuk membungkam ibunya agar rahasianya tak terbongkar. Namun Ploy salah perhitungan, karena Wei sudah mengetahui informasi tersebut dari ibunya. Itulah alasan Wei menuju kuil untuk memastikan kebenarannya. Di sini bahkan Wei terus menyudutkan Ploy dan meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi dengan Pim. Namun Ploy terus mengulang dan mengatakan bahwa dirinya adalah Pim. Dan akhirnya diperlihatkan bahwa ternyata Ploy lah yang membunuh Pim dengan cara mencekiknya. เราแยกกันเถอะไม่ ฉันจะอยู่กับแกอย่างเงี้ยไปจนตาย แกมันเป็นส่วนเกิน ไม่ ฉันไม่ใช่ส่วนเกิน Mendengar hal itu, Wei langsung mencabut kalung Pim yang ada pada Ploy dan ingin langsung pergi. Tapi tiba-tiba saja Wei sudah terikat dan mulut yang disumpal pada kursi. Lalu Ploy pun datang dan mengatakan, ฉันไม่เคยคิดเลยจะมีวันนี้ dan kami juga tidak menyangka Ploy bahwa kamu menipu kami semua sampai sejauh ini. Tindakan Ploy semakin kejam layaknya psikopat, dengan menyuntikkan insulin pada Wei dengan sangat kasar. Bahkan dia melemparkan kepala si anjing yang sudah dia potong. Lalu tiba-tiba seseorang memencet bel, dan ternyata itu adalah Noi pembantunya yang ingin mengambil ponselnya yang tertinggal. Namun Ploy menolaknya untuk masuk. Di saat yang bersamaan, Wei mencoba untuk melepas ikatannya sebelum Ploy kembali. Menyadari Wei telah hilang, Ploy berteriak dengan mengancam akan membakar rumah ini jika Wei tidak keluar. Perkelahian pun terjadi saat api mulai membakar sisi rumah, hingga membuat kaki Wei tersangkut pada sisi tangga. Wei juga terkejut melihat Noi yang sudah tewas oleh Ploy. Namun perkelahian terus berlanjut hingga akhirnya Wei mendorong sebuah lemari dan menghantam Ploy lalu terbakar di dalamnya. Lalu beberapa hari kemudian, sebagai penghormatan terakhir, Wei menaruh kalung Pim pada makam mereka berdua sebagai kenang-kenangan. Dan film pun berakhir.